Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa saat ini kita akan memasuki Minggu Advent yang ketiga. Kita bersyukur kepada Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa, terus menolong dan memampukan kita memasuki hari demi hari, minggu demi minggu dalam kehidupan kita, secara khusus dalam mengakhiri tahun 2023 ini. Dan tema kita pada Minggu Advent ketiga ini berbicara tentang joy atau sukacita. Joy atau sukacita adalah satu hal yang kita rasakan yang tentunya berbeda sekali dengan rasa senang yang kita dapatkan ketika kita mendapat hadiah atau ketika kita mendapatkan sesuatu yang membuat hati kita senang. Tetapi sukacita ini tentu berbicara ada tentang satu hal yang berbeda, yaitu sukacita yang kita dapatkan dari Tuhan karena ada satu hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita sekalian. Dan melandasi di perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita baca bersama dari Lukas pasal yang kedua, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat teks yang baru saja kita baca, dan kalau kita seolah-olah berada di situasi pada saat itu, di situasi teks konteks ini, kira-kira apa yang dirasakan oleh malaikat? Tadi di sini dikatakan mereka sangat takut. Wajar mereka takut karena mereka adalah seorang gembala ternak yang pekerjaannya sehari-hari adalah menggembalakan domba. Dan dikatakan ini adalah pada waktu malam di mana langit gelap, gulita seperti itu ya, suasana sunyi, suasana hening. Dan dikatakan di sini malaikat datang menemui mereka dan mengatakan, "Jangan takut." Karena kedatangan malaikat itu bukan untuk membuat mereka semakin takut, bukan untuk menambah beban mereka, bukan untuk menghakimi mereka, tetapi malaikat datang membawa satu kabar sukacita besar, yaitu keselamatan bagi mereka, bahkan bagi dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali dikatakan tadi, malaikat itu memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi setiap orang yang berkenan di hadapannya. Kalau kita melihat dan kita bisa membayangkan kira-kira ini ada parade pujian yang sedang dikumandangkan oleh para malaikat pada saat itu. Tentu para gembala yang mungkin dianggap hina oleh orang pada zamannya, tidak dipandang. Ya, kemarin kita mendengar firman Tuhan ya pada hari Minggu, bagaimana penginjil Heaven menjelaskan dengan sungguh gamblang sekali, dipandang sebelah mata, tidak dianggap, termarginalkan dan lain sebagainya. Tetapi para malaikat itu justru memperlihatkan konser terbaik mereka untuk disaksikan oleh para gembala ini. Sangat luar biasa sekali perhatian Tuhan kepada orang-orang yang termarginalkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita baca bersama dalam Lukas ini juga memiliki kaitan yang erat tentang apa yang dilukiskan oleh Rasul Yohanes dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya,
kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, dia sudah lahir sebagai bayi kecil menjadi manusia sama seperti kita. Itu sudah kita rasakan, sudah kita terima. Dan kelak juga Yesus yang sama akan datang kedua kali untuk menjemput kita. Kalau kita melihat dalam Wahyu 19 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, di sana dikatakan, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perikop ini Yohanes menyaksikan pemberitaan tentang pernikahan surgawi yang agung dan kedatangan pengantin perempuan. Kristus yang telah menghias dirinya dengan pakaian yang berkilau-kilauan yang cocok untuk upacara surgawi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam hubungannya dalam Lukas yang kita baca tadi, ini memberikan gambaran tentang Kristus yang pertama-tama ditinggikan sebagai seorang anak di bumi, dan kemudian dipuji serta dielu-elukan dengan sungguh, dengan penuh semangat sebagai Raja segala raja di surga. Kedua gambaran peristiwa tersebut menunjukkan keagungan surgawi yang dengannya Kristus diakui sebagai yang tertinggi dan berdaulat, yang masing-masing mengungkapkan kumpulan penyembah surgawi yang didedikasikan untuk memberi kemuliaan kepadanya. Dalam kedua perikop yang kita baca pada pagi hari ini, di Minggu Advent yang ketiga ini, kita dapat mengenali tentang simfoni keselamatan yang sama, yang menyatakan tentang kehadiran dan kuasa Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita merayakan Advent, kita diundang untuk memberikan ruang bagi Yang Maha Kudus dan meluangkan waktu untuk merenungkan keajaiban kedatangannya bersama dengan kemuliaan pemerintahannya yang kekal, serta berpartisipasi dalam hal apa yang dapat kita kerjakan dalam masa-masa Advent ini dalam menyambut kedatangan Kristus di dalam kehidupan kita. Itulah yang mendatangkan sukacita bagi kita. Kristus telah lahir bagi kita, dan Kristus yang sama juga akan datang yang kedua kali untuk menjemput kita. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya, kita akan menikmati pujian yang akbar bersama-sama di sorga. Kiranya kita terus boleh bersukacita di dalam Tuhan, karena anugerah terbesar sudah kita dapatkan, sudah kita terima, yaitu keselamatan kekal yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Amin.